Wah wah wah. PSSI putuskan mantan pelatih raksasa Inggris Jurgen Klopp jadi direktur teknik timnas Indonesia yang baru jadi harapanku usai Erick Thohir ungkap satu kejutan ini ke publik tepat kemarin sore. Jurgen Klopp juga sedang viral di Eropa. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya di sini. Nah ini dia. Ini baru keputusan hebat. Tepat diumumkan beberapa menit yang lalu oleh media nasional. FIFA dan AFC putuskan cabut hak wasit Ahmed Al-Kaf yang curangi timnas Indonesia. Sampai dilarang gini di Piala Dunia Antar Klub 2025. Kok bisa begitu? Nah ini dia. Ini baru super top Marco Top. Dibocorkan oleh media asing. Jepang akan sengaja mengalah ke timnas Indonesia agar bantu skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026 bersama-sama. Wah, ketiban rejeki nomplok dong ini. Wah wah wah. Tepat diumumkan beberapa jam yang lalu oleh media ternama. Pascal Struijk putuskan mau dinaturalisasi gabung timnas Indonesia. Dokumennya dipersiapkan langsung main lawan Cina jadi harapanku usai terpergok tadi malam satu frame dengan Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat di Inggris. Apa yang sebenarnya terjadi? Fakta mengejutkan terbongkar tepat beberapa jam yang lalu. Lagi dan lagi. Mertua Pratama Arhan Andre Rosiade bongkar rahasia soal kompensasi pemecatan Shin Tae-yong yang aneh bisa gegerkan tanah air. Apakah itu? Wah ini baru mantap. Asisten pelatih timnas Indonesia senior terpergok di Italia. Kira-kira apa ya yang ia kerjakan? Simak video ini sampai selesai karena banyak kejutan di dalamnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Pascal Struijk putuskan mau dinaturalisasi gabung timnas Indonesia. Dokumennya dipersiapkan langsung main lawan Cina jadi harapanku usai terpergok tadi malam satu frame dengan Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat di Inggris. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Pada Sabtu dalam kurung 19 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat, dunia sepak bola Indonesia dihebohkan dengan momen menarik yang terjadi di Kassam Stadium saat Patrick Kluivert terlihat duduk berdampingan dengan Pascal Struijk. Kluivert, yang kini menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, menyaksikan laga antara Oxford United versus Leeds United dalam pekan ke-43 Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Namun yang lebih menarik perhatian adalah keberadaan Pascal Struijk di tribun stadion yang kabarnya tengah mengalami cedera. Melalui akun Instagramnya @patrick_kluivert, Patrick Kluivert membagikan foto bersama Marcelino Ferdinand, pemain timnas Indonesia yang kini bermain untuk Oxford United. Tak hanya itu, ia juga ditemani oleh penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff, dan asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat. Namun ada yang cukup mencuri perhatian saat pertandingan berlangsung. Kamera televisi mengarah ke tribun stadion dan menyorot keberadaan Pascal Struijk yang duduk di depan Kluivert, Denny Lanzaat, dan Jordi Cruyff. Meski tengah cedera dan absen dalam pertandingan tersebut, Struijk tetap hadir mendukung timnya dalam laga tandang. Pascal Struijk sendiri diperkirakan baru akan pulih pada akhir musim 2024 hingga 2025 menurut laporan Sky Sports. Keberadaannya yang tetap bersama tim meski sedang cedera menambah misteri. Apakah ini berarti Struijk akan segera menjalani proses naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia? Hal ini menarik mengingat posisi bek tengah di timnas Indonesia, terutama di sisi kiri, masih menjadi masalah. Meskipun ada Justin Hubner, bek muda berusia 21 tahun, pengalamannya belum cukup untuk menjadi pilihan utama. Dengan tubuh tinggi 190 cm dan kemampuan bertahan yang solid, serta kemampuannya mencetak gol 5 gol dalam 35 pertandingan Liga 2 Inggris 2024-2025.
Struijk bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi lini belakang Garuda. Jadi, apakah Pascal Struijk akan menjadi pemain keturunan berikutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI? Kita tunggu saja perkembangannya. Bagaimana menurutmu? Apakah Struijk layak bergabung dengan timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yes, doa publik fans timnas Indonesia akhirnya terkabulkan. Diumumkan media nasional beberapa jam yang lalu. FIFA dan AFC putuskan wasit botak yang curangi timnas Indonesia lawan Bahrain di Banet dalam Piala Dunia antar klub 2025. Sampai federasinya ngamuk-ngamuk kayak gini. Semuanya auto bahagia mendengarnya. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Federasi Sepak Bola Oman dalam kurung OFA kini tengah geram setelah tim wasit mereka yang dipimpin oleh Ahmed Al-Kaf dikeluarkan dari tugas memimpin pertandingan Piala Dunia antar klub 2025. Kejadian ini langsung memicu reaksi keras dari OFA yang menuntut penjelasan dari AFC dalam kurung Asosiasi Sepak Bola Asia mengenai alasan dibalik keputusan tersebut. Dalam pandangan banyak netizen, keputusan ini seakan menjadi karma bagi Ahmed Al-Kaf yang dulu sempat merugikan timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini membuat insiden tersebut semakin menarik perhatian publik karena kini giliran wasit asal Oman yang terkena dampaknya. Keputusan AFC untuk mengeluarkan wasit-wasit dari Oman, termasuk Ahmed Al-Kaf, Abu Bakar Al-Amari, dan Rashid Al-Ghaiti dari tugas mereka di Piala Dunia antar klub 2025 yang akan digelar di Amerika Serikat pada 14 Juni hingga 13 Juli 2025. Langsung mendapatkan kecaman dari OFA. Mereka segera menghubungi AFC untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Dalam pernyataan resminya, OFA menyatakan kekecewaannya yang mendalam atas keputusan ini dan menegaskan kembali dukungan penuh mereka terhadap tim wasit Oman. Mereka juga menyayangkan keputusan AFC yang mengeluarkan Ahmed Al-Kaf dari daftar wasit meskipun ia memiliki reputasi yang tinggi dan pengalaman yang luas. Bahkan Ketua Asosiasi Sepak Bola Oman menyebutkan bahwa ini adalah hal yang tidak biasa mengingat Ahmed Al-Kaf sebelumnya juga dikeluarkan dari Piala Dunia 2022 meskipun memiliki kualifikasi yang mumpuni. Ketua OFA pun melakukan panggilan telepon dengan Presiden AFC untuk menyampaikan keterkejutannya dan meminta kejelasan mengenai proses seleksi wasit untuk turnamen besar FIFA, terutama Piala Dunia 2026. Mereka menekankan agar kriteria pemilihan wasit dievaluasi dengan lebih teliti, karena Ahmed Al-Kaf dianggap sebagai salah satu kandidat utama untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah ini akibat karma bagi Ahmed Al-Kaf atau ada faktor lain di balik keputusan AFC? Apa pendapatmu tentang keputusan ini? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Ini baru super mantap, tepat dibocorkan oleh media ternama beberapa jam yang lalu. 3 pemain keturunan Indonesia di Liga Utama Belanda, ada yang jadi buruan klub raksasa Belanda. Wah, siapakah dia? Apa Arya Sinulinga dan PSSI langsung gercep ambil sumpah WNI hari ini kah? Begini ulasan lengkapnya. Ada kabar menarik tentang 3 pemain FC Volendam yang berpeluang membela timnas Indonesia, dan ini pasti membuat para penggemar sepak bola tanah air penasaran. Meskipun FC Volendam saat ini bermain di Eerste Divisie dalam kurung kasta kedua Liga Belanda, klub ini memiliki 3 pemain dengan darah Indonesia yang dikabarkan tertarik untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Garuda. Siapa saja mereka? Berikut adalah 3 nama yang menarik perhatian. 1. Mauro Zijlstra, striker muda FC Volendam, sudah lama dikaitkan dengan proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, naturalisasi Zijlstra sempat tertunda karena PSSI lebih dulu menaturalisasi Dion Marks dan Tim Geipens. Kini kedua nama tersebut sudah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia dan tinggal menunggu langkah PSSI selanjutnya untuk Zijlstra. Pencetak gol muda ini masih memiliki peluang besar untuk bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. 2.
Blondau adalah bek tengah berusia 19 tahun yang turut membantu FC Volendam promosi ke Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda, untuk musim depan. Pemain yang memiliki darah Indonesia Belanda ini mengungkapkan bahwa ia sangat terbuka jika PSSI menghubunginya untuk membela timnas Indonesia. Jika PSSI menghubungi saya, maka saya akan sangat terbuka untuk itu dan saya akan mempertimbangkannya, ujar Blondau seperti yang dikutip dari Football Indonesia A. Keputusan ini tentu menarik mengingat potensi besar yang dimiliki oleh Blondau di usia yang masih muda. 3. Kaynen van Overen adalah kiper berusia 21 tahun yang saat ini membela FC Volendam. Overen yang sudah berkewarganegaraan Belanda memiliki keturunan Indonesia dari nenek sisi ayahnya yang lahir di Surabaya pada masa Hindia Belanda. Meskipun tidak memiliki darah Indonesia secara langsung, Overen seperti Maarten Paes yang juga merupakan keturunan Blijivers dalam kurung kaum yang berasal dari Belanda tetapi memiliki hubungan dengan Indonesia. Dikenal sebagai laat blooier atau pemain yang berkembang pesat di usia yang lebih matang. Overen kini menjadi kiper utama FC Volendam dan bisa menjadi opsi menarik di posisi penjaga gawang untuk timnas Indonesia. Ketiga pemain ini tentu menjadi perhatian besar, terutama dengan potensi mereka yang bisa memperkuat lini depan, pertahanan, dan gawang timnas Indonesia. Apakah salah satu dari mereka akan segera dinaturalisasi? Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Bagaimana menurutmu? Apakah salah satu dari mereka pantas bergabung dengan timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ekonomi rakyat Indonesia akan tumbuh pesat. AFF resmi nobatkan Indonesia jadi tuan rumah 3 event sekaligus. PSSI akan jadikan stadion final Piala Dunia U17 2023 jadi tuan rumahnya kah? Pelaku UMKM miskin auto bahagia. Simak detail jawabannya di sini. Indonesia dipastikan akan menjadi tuan rumah untuk ajang Piala AFF U23 2025 yang akan digelar pada Juli 2025 mendatang. Meskipun demikian, PSSI hingga kini belum mengumumkan secara resmi stadion mana saja yang akan digunakan untuk pertandingan tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa Indonesia memang terpilih menjadi tuan rumah. Ia menambahkan bahwa persiapan untuk ajang ini sedang dilakukan dan penentuan stadion akan segera diumumkan. Belum ditentukan dalam kurung stadionnya untuk saat ini, kata Arya dalam grup WhatsApp pewarta Kamis dalam kurung 17 April 2025. Piala AFF U23 2025 ini juga akan menjadi debut pelatih kepala Gerald Vandenburg yang akan memimpin timnas Indonesia U23. Ajang ini menjadi kesempatan berharga untuk mempersiapkan tim sebelum kualifikasi Piala Asia U23 2026. Turnamen ini akan berlangsung dari 15 hingga 31 Juli 2025. Dan lebih cepat dari yang sebelumnya diperkirakan, yang seharusnya diadakan pada Agustus 2025. Piala AFF U23 2025 merupakan edisi ke-6 sejak pertama kali digelar pada 2005. Vietnam menjadi negara dengan prestasi terbaik di ajang ini, meraih gelar juara 2 kali, yakni pada 2022 dan 2023. Sementara itu, timnas Indonesia berhasil menjadi juara pada edisi 2019. Pada edisi 2023, Indonesia melaju ke final namun harus kalah dalam adu penalti melawan Vietnam dengan skor 5-6. Tapi tepat beberapa jam yang lalu PSSI ternyata sudah memutuskan event akan digelar di Sidoarjo. Sebelumnya ada kabar bahwa Piala AFF U-Strip 23 2025 akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Namun PSSI memutuskan untuk memilih Stadion Gelora Delta. Sudah kami putuskan akan bermain di Sidoarjo, kata Yunus Nusi. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan alasan PSSI menggunakan Stadion Gelora Delta. Menurutnya, Stadion Gelora Delta baru saja selesai direnovasi. Kenapa kami bermain di sana? Karena habis direnovasi. Selain itu, Stadion Gelora Delta juga dibuka oleh Pak Presiden Prabowo, kata Erick Thohir. Tak hanya itu, Erick Thohir juga punya alasan lebih detail.
Ia ingin semua pertandingan timnas Indonesia baik senior hingga junior bermain di beberapa daerah di Indonesia. Biasanya pertandingan timnas Indonesia bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Sekarang, PSSI ingin memindahkan venue pertandingan tersebut. Kami tidak ingin pertandingan timnas Indonesia terpusat di satu stadion saja yang selama ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, kata Erick Thohir. Dengan menjadi tuan rumah, Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih prestasi terbaik lagi di ajang bergengsi ini. Kita tunggu saja persiapan dan kejutan menarik yang akan datang. Apa harapanmu untuk timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025? Berikan komentarmu. PSSI putuskan mantan pelatih raksasa Inggris Jurgen Klopp jadi direktur teknik timnas Indonesia yang baru jadi harapanku usai Erick Thohir ungkap satu kejutan ini ke publik tepat kemarin sore. Jurgen Klopp juga sedang viral di Eropa. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya akan mempercepat proses perekrutan direktur teknik (Dirtek) demi menjaga keberlanjutan prestasi sepak bola Indonesia. Setelah sebelumnya menggait Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis, langkah berikutnya adalah merekrut sosok yang bisa mengeksekusi peta jalan yang telah disusun oleh putra legenda Johan Cruyff tersebut. Setelah ada Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis, kita segerakan kehadiran Dirtek untuk memformulasikan program pembinaan prestasi yang berkelanjutan, ujar Erick Thohir. Cruyff sudah punya petanya setelah dia dikontrak dan bekerja. Dan hal itu siap dibahas lebih lanjut dengan Dirtek PSSI, tambahnya. Erick juga menyebut bahwa timnas U17 menjadi contoh sukses dari pembinaan yang tepat. Setelah sebelumnya hanya tampil di Piala Dunia U17 karena status tuan rumah, kali ini mereka mampu lolos lewat jalur kualifikasi. Kita punya momentum bagus di timnas U17 yang mampu menjaga tradisi prestasi. Jika sebelumnya main di Piala Dunia karena tuan rumah, kali ini lolos dari kualifikasi, tegasnya. Oleh karena itu, terhadap mereka, PSSI punya program 3 tahun untuk gabungkan mereka bertanding dengan kakak-kakaknya di U18 dan U20 di Elite Pro Academy agar matang. Sekaligus persiapan ke turnamen Asia lainnya. Lanjut Erick. Ia pun mencontohkan bagaimana Uzbekistan di Piala Asia U17 sudah mampu menyamai kualitas Jepang dan Korea Selatan. Dua negara yang memiliki sistem pembinaan yang solid dari level junior hingga senior. Kita ingin mengejar mereka, ujar mantan Presiden Inter Milan itu. Sementara itu, rumor yang sempat beredar soal kemungkinan Jurgen Klopp melatih timnas Brasil ditepis langsung oleh agennya, Mark Kossice. Saya tahu bahwa ada ketertarikan dari beberapa klub top Eropa dan timnas kepada Klopp. Namun dia sama sekali tidak berminat menjadi pelatih musim depan. Tidak di Real Madrid, tidak pula di timnas Brasil, kata Kossice dikutip dari Antara. Kossice juga menegaskan bahwa Klopp masih terikat kontrak sebagai direktur sepak bola global Red Bull dan merasa bahagia dengan peran barunya itu. Jurgen bahagia dengan perannya sebagai direktur global Red Bull dan masih terikat kontrak. Cukup itu saja, tutupnya. Nah, melihat ambisi besar PSSI di bawah Erick Thohir, gimana menurut kamu, apakah mungkin suatu hari Jurgen Klopp mau bergabung membantu sepak bola Indonesia? Meski saat ini masih terikat di Red Bull. Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Gila lagi-lagi bocorkan fakta mengejutkan soal Shin Tae-yong. Mertua Pratama Arhan Andre Rosiade belak-belakan kebobrokan PSSI soal kompensasi STY yang belum lunas. Wah, geger geden apalagi yang terjadi ini. Simak fakta menghebohkannya berikut ini. Klarifikasi yang diungkapkan Andre Rosiade justru membuka borok PSSI terkait kompensasi Shin Tae-yong usai dipecat dari posisi pelatih timnas Indonesia. Yang belum dibayar itu kompensasikan memang ada jadwalnya sama seperti STY yang dicicil kompensasinya karena dipecat, jelas Andre. Pernyataan Andre Rosiade ini bertolak belakang dengan klaim Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang berkali-kali menyebut bahwa semua kewajiban terkait pemecatan Shin Tae-yong telah dilunasi. Komentar Andre yang malah membongkar masalah internal PSSI terkait kompensasi Shin Tae-yong ini muncul dalam konteks lain, yaitu tanggapan terhadap tunggakan gaji mantan pemain Semen Padang, Charlie Scott.
Semua bermula dari unggahan Andre Rosiade di Instagram yang menyoroti masalah wasit Liga 1 dan dugaan mafia sepak bola. Pak Erick Thohir, tolong wasit Liga 1 diawasi di akhir kompetisi. Jangan sampai karena diduga ingin menyelamatkan tim dari Jawa, kami yang dari Sumatera dirugikan dan dikorbankan. Berantas mafia sepak bola, tulis Andre dalam unggahannya. Unggahan tersebut mendapat tanggapan dari Charlie Scott yang sempat memperkuat Semen Padang. Melalui Instagram Story, Scott menyebut bahwa masih ada tunggakan gaji yang belum dilunasi oleh Semen Padang. Saya dengan sabar menunggu Anda membayar utang Anda, tulisnya. Pernyataan Andre Rosiade yang awalnya hanya menanggapi soal wasit dan mafia sepak bola kini berimbas pada masalah yang lebih besar, yakni tunggakan kompensasi yang belum diselesaikan oleh PSSI. Hal ini tentunya menambah ketegangan dalam dunia sepak bola Indonesia, terutama terkait transparansi dan kelancaran pengelolaan finansial yang kerap dipertanyakan. Apa pendapat kamu tentang persoalan ini? Apakah PSSI harus lebih terbuka soal pembayaran kompensasi kepada pelatih atau pemain yang terlibat? Berikan komentar kamu di bawah. Memang negara komunis gak tahu diri. Media Cina sebut Jepang akan sengaja mengalah ke timnas Indonesia agar langsung lolos Piala Dunia 2026. Kok bisa ada tuduhan keji kayak gitu? Simak berita utamanya di sini. Dalam analisis tajam yang dipublikasikan oleh media Cina, skuad Garuda yang kini diasuh Patrick Kluivert diduga akan mendapat bantuan tak terduga dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Sorotan tajam tersebut mengarah pada kemungkinan Jepang sengaja mengalah di laga terakhir untuk memberi jalan bagi timnas Indonesia. Media Cina Sohu melaporkan bahwa banyak pendukung timnas mereka yang merasa khawatir dengan hasil pertandingan melawan Indonesia. Bagi penggemar timnas Cina, hal yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah pertandingan tandang melawan timnas Indonesia, tulis Sohu seperti dikutip dari Phonenews.com. Lebih lanjut, kecurigaan media Cina tidak hanya berkisar pada kekuatan lawan yang dihadapi, tetapi juga kemungkinan adanya pengaturan tak langsung dari Jepang, yang sudah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Sohu mengungkapkan Jepang yang telah lolos terlebih dahulu mungkin menjadi faktor kunci yang memengaruhi kualifikasi timnas Cina. Kecurigaan ini semakin kuat setelah kejadian dalam pertandingan bulan lalu antara Jepang dan Arab Saudi. Meskipun Jepang tampil dominan, mereka tampak enggan mencetak gol. Ambil contoh bulan lalu, saat Jepang menghadapi Arab Saudi di kandang sendiri. Mereka memiliki keunggulan di lapangan dan dengan tegas menekan lawan mereka. Tetapi para pemainnya tampaknya tidak ingin mencetak gol dan kehilangan banyak peluang bagus untuk mencetak gol, ungkap media Cina tersebut. Media Sohu bahkan menilai sikap serupa bisa saja terulang saat Jepang menghadapi timnas Indonesia nanti. Jika Jepang memang mengendurkan permainan, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menyapu bersih kemenangan di dua laga terakhir dan meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, Sohu juga mengungkit kejadian serupa yang terjadi saat Jepang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2022. Dalam pertandingan terakhir mereka melawan Vietnam, Jepang bermain imbang 1-1 yang disebut sebagai laga saling pengertian. Melihat kembali turnamen 12 tim terakhir, setelah Jepang lolos lebih awal, mereka sengaja membiarkan Vietnam menang di babak final di kandang sendiri, dan kedua tim akhirnya berjabat tangan dalam hasil imbang 1-1. Tulis Sohu. Bila memang ada benarnya kecurigaan ini, bagaimana menurut kamu? Apakah Jepang benar-benar akan memberi peluang untuk Indonesia? Ataukah ini hanya spekulasi belaka? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Tepat diberitakan hari ini, Coach Justin bongkar satu hal soal PSSI, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan Ole Romeni. Semuanya dijamin akan kaget mendengarnya. Apakah itu? Komentar panas kembali dilontarkan oleh Coach Justin, pengamat sepak bola yang dikenal belak-belakan dalam wawancara di kanal YouTube Liputan 6. Coach Justin memberikan pujian besar terhadap Ole Romeni yang menurutnya merupakan salah satu aset paling berharga yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Bahkan ia berpendapat bahwa karier Shin Tae-yong di timnas Indonesia bisa jadi akan lebih baik jika Romeni sudah lebih dulu dinaturalisasi. Mungkin saja STY nggak punya pemain seperti Romeni.
Kalau STY punya pemain seperti Romanya mungkin dia nggak diganti, kata Coach Justin dengan nada serius, menunjukkan keyakinannya bahwa Romanya bisa menjadi kunci sukses bagi timnas Indonesia. Namun Coach Justin juga tak ragu untuk memberikan kritik tajam terhadap performa Rafael Struijk yang menurutnya belum layak bermain di level senior. Meskipun Struijk punya bakat dan teknik, Coach Justin menilai secara fisik ia masih jauh dari standar untuk bersaing di level tertinggi. Berkali-kali gue bilang kan, dan kelihatan banget pas lawan Australia kayak apa, kan? Babak kedua langsung diganti. Bukan karena Struijk jelek, tapi Struijk ini pemain berbakat, punya skill, cuma secara fisik dia belum bisa bersaing dengan pemain senior, ujar Coach Justin dengan tegas. Struijk sendiri tampil saat Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia di Sydney dan kembali tidak mencetak gol dalam pertandingan berikutnya. Kontras dengan Struijk, oleh Romanya langsung mencuri perhatian sejak debutnya. Pemain yang baru dinaturalisasi ini memberikan dampak besar dalam setiap kesempatan yang dia dapatkan, menunjukkan kualitasnya yang lebih siap untuk bermain di level senior. Pernyataan Coach Justin ini membuka ruang untuk diskusi, apakah fisik memang menjadi faktor penentu bagi pemain muda untuk bersaing di level senior? Dan apakah Romanya benar-benar bisa menjadi penentu keberhasilan timnas Indonesia di masa depan? Jangan ragu untuk menuliskan pendapatmu di kolom komentar. Wah, ini kabar bahagia hari ini. Asisten pelatih timnas Indonesia senior terpergok sedang berada di Italia. Akankah temukan keturunan grade A yang bisa tambah kekuatan timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang kah? Simak beritanya sampai selesai. Pelatih kiper timnas Indonesia, Stuart Woudenberg, baru-baru ini menyambangi Emil Audero Mulyadi di pusat pelatihan Palermo FC, Italia. Kunjungan ini diunggah oleh Woudenberg di akun Instagram pribadinya pada Jumat lalu, di mana ia membagikan dua video yang menunjukkan Emil sedang berlatih bersama tim. Meskipun Woudenberg membagikan momen tersebut, masih belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan pertemuannya dengan Emil atau kegiatan lainnya yang dilakukan pelatih kiper asal Belanda itu di Italia. Namun yang pasti, Emil Audero berpotensi debut bersama timnas Indonesia pada Juni mendatang, khususnya saat menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni. Hal ini dikarenakan kiper utama timnas Indonesia, Maarten Paes, dipastikan absen dalam laga tersebut akibat akumulasi kartu kuning. Dalam kesempatan debut tersebut, Emil akan bersaing dengan dua kiper lainnya, Hernando Arisutaryadi dan Nadao Argawinata. Keduanya sejauh ini menjadi pelapis Paes dan belum tampil di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun yang membuat banyak orang penasaran adalah apakah kunjungan Woudenberg ke Italia ini hanya sekadar untuk memantau Emil Audero atau ada agenda lain di baliknya. Beberapa orang berandai-andai, apakah pelatih kiper timnas Indonesia juga sedang mencari keturunan baru dari Italia untuk memperkuat tim. Mengingat banyaknya pemain keturunan Indonesia di luar negeri yang memiliki potensi untuk membela merah putih. Apakah ini hanya spekulasi atau ada kebenarannya? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Bagaimana menurutmu? Apakah memang ada agenda lain di balik kunjungan ini atau hanya murni untuk memantau Emil? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Erick Thohir akan perpanjang kontrak Nova Arianto jadi pelatih timnas Indonesia U17 usai lolos Piala Dunia tahun ini kah? Sampai bawa-bawa coach Shin Tae-yong. Kok bisa begitu? Ini kronologinya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian Nova Arianto, pelatih kepala Garuda Asia, atas kesuksesannya membawa timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dalam kesempatan tersebut, Erick juga menyinggung beberapa pelatih lain, termasuk Shin Tae-yong, sebagai bagian dari perjalanan timnas Indonesia yang penuh prestasi. Dalam hal ini, kami di PSSI memiliki hak prerogatif terkait pengangkatan atau pelepasan pelatih, ungkap Erick Thohir di Bali United Training Center, Gianyar, Jumat dalam kurung 18 April 2025. Namun, itu bukan berarti kami tidak memiliki data atau tidak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Prestasi yang telah diraih oleh para pelatih ini tentu layak untuk diapresiasi. Erick juga menyebutkan pelatih-pelatih lain yang telah memberikan kontribusi besar. Seperti Coach Indra yang sukses membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games setelah 32 tahun.
serta Coach Sintayong yang hampir membawa timnas Indonesia U23 ke Olimpiade 2024. Coach Nova telah menciptakan sejarah baru bagi Indonesia dengan lolos ke Piala Dunia, dan Coach Sintayong juga hampir membawa kita ke Olimpiade 2024. Itu semua adalah pencapaian luar biasa. Lanjutnya, PSSI sendiri kini tengah fokus pada persiapan timnas U17 Indonesia yang akan berlaga di Elite Pro Academy EPA U20, serta mengikuti persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada November 2025. Saya sudah bertemu dengan Coach Nova, dan setelah kekalahan melawan Korea Utara, PSSI langsung menghubungi Coach Nova untuk memastikan bagaimana agar lolos ke Piala Dunia menjadi tradisi, bukan hanya sekadar menjadi tuan rumah, kata Erick Thohir. PSSI juga merencanakan program jangka panjang untuk timnas U17 yang akan bermain bersama timnas U18 dan U20 di EPA selama 3 tahun. Program ini bertujuan untuk menjaga momentum dan melanjutkan perkembangan pemain-pemain muda Indonesia. Kami sudah menyiapkan program selama 3 tahun untuk timnas U17 yang akan terus berlatih bersama tim-tim lainnya di EPA. Setelah Piala Dunia U17 berakhir pada November 2025, persiapan untuk kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia berikutnya akan dimulai, ujar Erick. Erick menegaskan bahwa program ini bukan hanya tentang individu, tetapi tentang pencapaian jangka panjang untuk sepak bola Indonesia. Kita harus menjaga momentum ini dan memastikan bahwa ini bukan hanya soal individu, tapi untuk masa depan tim nasional, tutupnya. Dengan program jangka panjang yang telah disusun, PSSI berharap dapat menciptakan tradisi keberhasilan yang berkelanjutan dan terus meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Apakah kamu setuju dengan program yang sedang disusun ini? Jangan lupa untuk berbagi pendapat di kolom komentar.